Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan kita yang telah memberi rahmat kepada kita, yaitu kita masih bisa diberi kebangun untuk hari ini dan bisa melakukan aktivitas kita sehat selalu. Kita ucapkan syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, perkenalkan nama saya Putra Madani, biasa dipanggil Putri, dengan NPM 233111122, kelas 23C, ingin mempresentasikan pengertian tentang Isra Mi'raj. Oke, laksanakan. Kita mulai saja. Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang berbeda. Bukan merupakan satu peristiwa saja. Isra Mi'raj adalah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW, merupakan rangkaian dua kejadian penting. Siapa penjelasan mengenai peristiwa Isra Mi'raj? Isra adalah peristiwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pada saat itu Rasulullah mengendarai burak. Sementara Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari bumi menuju langit ketujuh yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah langsung. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah untuk menyampaikan perintah mendirikan sholat bagi Rasulullah dan umatnya. Awalnya Rasulullah diperintah untuk menjalankan 50 kali sholat. Namun karena khawatir umatnya Allah Subhanahu Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diturunkan lagi sholatnya. Dikurangkan lagi, ya Allah. Umat saya tidak bisa menjalankannya. Diturunkan lagi dari yang 50 ke 45. Nabi Muhammad masih mikir lagi, masih kurang. Dan Nabi Muhammad ngomong pada Allah, ya Allah, itu sangat berlebihan untuk umat saya, untuk umat, ya Allah, bisakah Allah untuk mengasihi, untuk mengurangi lagi, ya Allah, dikurangi lagi sampai 40, sampai 45, 35, 30, 25, 20, 15, 50, 10, sampai 5. Baru 5 itu Nabi Muhammad tidak minta lagi. Tapi sebenarnya 5 itu Nabi Muhammad juga ingin mengurangi. Cuman ya sudah pas saja. Itu saya dapat dari hadisnya, hadis dalilnya ceritanya seperti itu. Jadi jika diartikan dalam bahasa Arab, Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra berasal dari kata asrah yang berarti perjalanan, dan Mi'raj yang berarti tangga atau perjalanan untuk ke langit ketujuh. Sebelum perjalanan ke langit ketujuh itu Nabi Muhammad itu mereka bertemu dengan nabi-nabi. Dari surganya satu itu Nabi Adam, dua Nabi Ibrahim. Tuh mereka bertemu dan kayak ngomong kalau untuk kasih tahu kepada Nabi Muhammad kalau kamu harus bilang ke umat untuk bertakwa, ajarannya harus lebih banyak lagi, kayak ngomong gitu. Dan hikmah dari Isra Mi'raj, hikmahnya adalah satu. Pertama, tingginya derajat kehambaan. Hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat begitu luhur di sisinya. Kayak surga-surganya yang lebih tinggi akan dekat lebih sama Allah. Kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Ketiga, penyampaian kebenaran meskipun pahit. Ya, kita harus menyampaikan kebenaran itu dari dalil itu, emang tuh disuruhnya itu, dan Qurannya disuruh itu, hadisnya disuruh itu, harus sampaikan, nggak boleh nggak, walaupun pahit kalau kata orang mah, harus tetap disampaikan karena itu penting. Bukan kita yang ngomong, tapi Allah langsung yang ngomong.
Allah langsung, yaitu diperantarkan kepada nabi-nabi. Itu harus disampaikan. Ketika orang itu mendengarkan, ya harus juga dilaksanakan. Keempat, syariat Rasulullah SAW memang menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Maksudnya saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi imam salat bagi nabi-nabi terdahulu. Padahal banyak yang lebih, kayak Nabi Adam, kan bapaknya Nabi Ibrahim yang tangguh, Nabi Musa yang sangat ceritanya sangat-sangat bagus, kayak benar-benar peristiwa benar-benar pas. Tapi Nabi Muhammad malah yang menjadi imam sholat bagi mereka. Nggak bapaknya Nabi Adam, enggak. Tapi Nabi yang terakhir malah, Nabi yang ke-25, yaitu ada yang menjadi imam sholatnya ketika sedang di surga. Itu berarti derajat tidak melihat derajat-derajatnya dari nabi-nabi. Semuanya sama. 5. Keistimewaan Masjidil Aqsa bagi seluruh umat muslim. Keenam, Islam adalah agama yang suci. Ketujuh, pentingnya persoalan sholat. Jadi ketika di jalan menuju yang Isra sama Mi'raj, itu sempat berhenti untuk menunaikan sholat. Jadi walaupun itu penting, walaupun itu kayak disuruh Tuhan, tapi tetap itu harus menunaikan sholat. 8. Memantapkan Rasulullah SAW. Maksudnya adalah mendengar informasi terkait surga, Nabi Muhammad jadi kayak benar-benar mengingatkan, memantapkan, benar-benar kayak itu jadi semakin kuat keyakinannya. Sekian dari pengertian Isra Mi'raj, ceritanya dan hikmahnya. Jika ada tutur kata ya saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.